ketika barisan hijau mulai turun tangan, masyarakat akan membaca ini sebagai tanda bahwa keadaan sedang memasuki fase yang tidak biasa. Karena ketika kekuatan-kekuatan besar mulai bergerak, yang sedang dihadapi bukan lagi persoalan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Bumi Nusantara sedang bergetar hebat. Apa yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan, yang dianggap sekedar mitos dan dongeng belaka, kini dipaksa keluar oleh kekuatan alam. Jagat Indonesia geger. Bunker-bunker rahasia di jantung ibu kota mulai jebol satu demi satu. Dan dari tempat-tempat tersembunyi itu muncul puluhan kilogram emas batangan. Muncul pula triliunan uang dolar Singapura dan Amerika. Ini bukan lagi sekedar isu politik biasa. Ini adalah tanda nyata bahwa hukum semesta sedang bekerja. Namun pertanyaannya, mengapa sekarang? Mengapa setelah puluhan tahun? Mengapa harta yang begitu besar mulai terbongkar pada saat yang hampir bersamaan? Dan mengapa institusi-institusi besar seperti Kejaksaan Agung dan Polri seolah bertubrukan? Lebih dari itu, mengapa barisan hijau alias TNI tiba-tiba turun tangan turun gunung? Apakah ini hanya persoalan hukum biasa? Ataukah bangsa Indonesia sedang memasuki fase perubahan besar? Mari kita bedah secara lugas dan tajam dari kacamata nyata hingga spiritual Jawa. Yang pertama, naliko bibit kawit wis kabuka. Dalam falsafah spiritual Jawa, kita mengenal hukum cokro manggilingan. Segala sesuatu akan berputar. Yang berada di atas suatu saat bisa berada di bawah. Yang selama ini kuat suatu saat bisa melemah. Dan yang selama ini tersembunyi suatu saat akan terbuka. Kita juga mengenal prinsip Suro Diro Joyo Ningrat lebur dining pangastuti, serta sing pemali bakal keli, sing salah bakal seleh. Siapa yang salah akan lengser atau menyerah. Ini yang membuat berbagai peristiwa besar hari ini menjadi perhatian. Penangkapan oknum-oknum tingkat tinggi, penemuan uang 476 miliar rupiah hingga 74 kg emas di rumah petinggi hukum. Secara lugas, kasus-kasus raksasa yang sedang dihantam ini tidak main-main. Mega korupsi PT Timah Tbk, kerusakan ekologis dan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Kasus Pertamina dan Duta Palma Group, penyerobotan lahan dan niaga komoditas energi senilai puluhan triliun rupiah, skandal BTS Kominfo hingga Garuda Indonesia. Ini adalah gurita mafia yang sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan Nusantara dan sekarang satu demi satu mulai terbuka. Disinilah pertanyaan besarnya. Kemana semua kekayaan itu mengalir? Siapa yang selama ini menikmati? Dan mengapa sekarang mulai terbongkar? Secara spiritual, dana-dana haram ini diibaratkan sebagai pesugihan modern yang menumbalkan hak rakyat untuk kepentingan pribadi. Ketika energinya sudah mencapai batas maksimal, maka alam sendiri yang akan memuntahkannya. Dan jika benar ini adalah awal dari proses pembersihan besar-besaran, maka pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang akan menjadi korban berikutnya dan siapa yang akan tetap bertahan? Yang kedua, sebuah politik nabok silih tangan. Namun persoalan ini kemudian berkembang menjadi lebih besar. Banyak netizen yang bingung. Mengapa TNI dilibatkan dalam menjaga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus? Mengapa ada gesekan antara coklat tua dan coklat muda? Dan mengapa barisan hijau alias TNI tiba-tiba turun tangan turun gunung? Jika kita melihat rekam jejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah ini sekilas mirip dengan strategi Jawa kuno. Nabuk nyileh tangan, memukul menggunakan tangan orang lain, atau memanfaatkan instansi tertentu
untuk membersihkan instansi yang lain demi menghindari benturan langsung. Secara logika praktis, keterlibatan TNI dipicu oleh ketidakpercayaan atau distrust yang mendalam antar lembaga penegak hukum internal. Ketika oknum di dalam sebuah lembaga diduga ikut mengamankan atau membocorkan saksi kunci, maka Presiden menggunakan garis komando lurusnya sebagai mantan Jenderal TNI untuk menurunkan kekuatan militer. Ini bukan sekedar pengamanan fisik, ini adalah pesan simbol yang sangat kuat. Negara tidak sedang main-main. Dan dalam sudut pandang spiritual Jawa, ketika barisan hijau mulai turun tangan, masyarakat akan membaca ini sebagai tanda bahwa keadaan sedang memasuki fase yang tidak biasa. Karena ketika kekuatan-kekuatan besar mulai bergerak, yang sedang dihadapi bukan lagi persoalan kecil. Ada sesuatu yang sedang dibersihkan dan sesuatu yang sedang dipisahkan. Dan ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Namun justru disinilah bagian paling penting. Jika suatu lembaga mulai membersihkan lembaga lain, maka siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan arah pembersihan ini? Dan apakah semua pihak akan menerima perubahan tersebut? Yang ketiga, gerbang zaman Kolosubo. Menurut serat leluhur dan jangka Jayabaya, bangsa kita baru saja melewati fase zaman Kolo Bendu, zaman kegelapan, zaman edan, zaman ketika angkara murka merajalela, sang pembohong dipuja, dan para kesatria disingkirkan. Ciri utama akhir zaman Kolo Bendu adalah ongklang-ongklanging jagat, tatanan negara yang goyang, para pembesar yang saling sikut, dan borok-borok negara terbongkar secara ekstrim. Kini, penemuan bunker emas dan bersih-bersih radikal ini adalah tanda bahwa kita sedang mengetuk gerbang zaman Kolosubo. Zaman Kolosubo adalah era keemasan, masa di mana keadilan ditegakkan secara mutlak, kemakmuran kembali ke tangan rakyat, dan pemimpin yang memiliki watak Satrio Piningit atau Satrio Wibowo mulai menata kembali puing-puing negara yang rusak. Langkah berani untuk membongkar tumpukan harta haram ini adalah bentuk ruatan agung bagi bumi Nusantara. Uang puluhan triliun yang selama ini mandek di bunker para koruptor dipaksa keluar untuk membersihkan aura negatif bangsa. Namun proses ini tidak akan mudah. Karena jika proses pembersihan ini berjalan tuntas tanpa ada kompromi di bawah meja, tanpa tukar kepala, maka era kemakmuran Nusantara yang diramalkan para leluhur bukan lagi sekedar mimpi di atas kertas. Alam sedang menyeleksi siapa yang bersih yang akan bertahan, dan siapa yang kotor akan tenggelam oleh gelombang zaman Kolosubo. Tetapi satu pertanyaan besar masih tersisa. Apakah ini benar-benar awal dari zaman baru, ataukah justru awal dari perlawanan besar kekuatan lama? Yang kelima, goro-goro dimulai. Nuansa goro-goro sudah dimulai, dan saatnya kebenaran tegak berdiri. Namun dalam tradisi spiritual Jawa, goro-goro bukan berarti kekacauan. Goro-goro juga merupakan tanda bahwa tatanan lama sedang mengalami gertakan. Yang lama mulai runtuh, yang baru mulai muncul, dan di tengah-tengah peralihan itu, masyarakat akan melihat banyak hal yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Rahasia yang terbongkar, kekuatan lama diuji, dan mereka yang selama ini berada di balik layar mulai dipaksa keluar oleh keadaan. Inilah yang membuat terbukanya bunker emas dan terbongkarnya korupsi triliunan menjadi lebih dari sekedar berita. Melihat besarnya skala pembongkaran bunker emas dan korupsi triliunan ini, menurut panjenengan semua, apakah institusi hukum kita benar-benar siap dibersihkan total secara lahir batin? Ataukah fenomena ini justru akan memicu gejolak politik baru yang lebih besar di masa transisi zaman Kolosubo ini? Karena satu hal yang pasti, ketika bunker-bunker rahasia mulai terbuka, ketika harta yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan,
Dan ketika lembaga-lembaga besar mulai saling berhadapan, dan ketika barisan hijau mulai turun tangan turun gunung, maka pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, tetapi seberapa besar perubahan yang sedang dipersiapkan oleh zaman. Karena mungkin apa yang kita lihat hari ini bukanlah akhir dari sebuah kasus, melainkan awal dari terbukanya sebuah gerbang. Gerbang menuju zaman yang baru, gerbang menuju zaman Kala Suba. Rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.